Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di mana saja saudara berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang berada di salah satu bagian dari lokasi wisata Pantai SGB Bungsu di Leoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti kegiatan ibadah pantai yang dilakukan oleh remaja dan pemuda Gereja Bethel Indonesia. Saudara bisa lihat latar belakang saya. Ini anak-anak pemuda dan remaja. Coba berikan salam dulu untuk penonton YouTube semua. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Ya, baik Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Berikut ini saya akan meminta tanggapan dari beberapa orang terkait dengan kegiatan ibadah pantai hari ini yang dilakukan oleh pemuda remaja Gereja Bethel Indonesia. Ya, sudah bersama saya di sini Ibu Sarni. Beliau ini adalah Ketua Komisi Pemuda dan Anak di GBI Rock Ministry Leoleba, Lembata. Nah, Ibu Sarni, saya ingin untuk meminta tanggapan Ibu tentang kegiatan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya minta Ibu bisa berikan tanggapan. Yang pertama adalah apa pentingnya kegiatan rohani pemuda dan remaja yang dilakukan di tempat ini? Generasi muda ini adalah tulang punggung dari gereja, tulang punggung dari keluarga, tulang punggung dari negara. Jadi sebagai generasi muda, sebagai penerus yang akan memegang tongkat estafet, maka sangat penting bagi mereka untuk mengetahui firman Tuhan sebagai dasar dari hidup mereka, sebagai pedoman dari hidup mereka. Karena itu kami mengadakan kegiatan ini, ibadah pantai Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Leoleba. Oke, baik. Nah, Ibu, mengapa kegiatan ibadah pemuda remaja itu dilakukan tidak di gereja atau harus menggunakan tempat seperti ini atau kegiatannya outdoor begitu? Ya. Ya, kita tahu bahwa generasi muda ini adalah generasi muda yang maunya bebas, tidak terikat dalam suatu ruangan atau lebih mereka mau lebih ekspresif lagi. Jadi ketika ibadah dilakukan di dalam ruangan, rasa-rasanya mereka kurang menanggapi apa yang kami sampaikan, firman Tuhan kurang mengena di mereka. Tapi ketika outdoor seperti yang kami adakan di
Pantai SGB Bungsu ini, Ya. mereka lebih antusias, lebih siap untuk menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan ini juga sebagai wujud kebersamaan antara mereka satu dengan yang lain. Oke, puji Tuhan. Baik, kalau boleh tahu Ibu, kegiatan-kegiatan seperti ini diagendakan berapa kali sebulan atau mungkin ada perencanaan Iya. seputar kegiatan begini? Oke. Untuk ibadah Komisi Pemuda dan Anak sendiri itu ada ibadah di mana diikuti oleh anak-anak, pemuda dan remaja. Kegiatannya itu 3 bulan sekali. Ya. Sedangkan untuk kegiatan ibadah pemuda dan remaja sebulan sekali. Jadi dalam setahun ada 3 kali ibadah pemuda, anak dan remaja, dan ada tersisa 9 kali Ya. ibadah pemuda remaja. Oke. Apakah hanya ibadah saja atau misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya? Seperti apa Ibu? Ya, ada kegiatan sosial lainnya seperti bakti sosial yang kemarin kami adakan di bulan Maret. Oh, Ibadah pemuda remaja disertai dengan bakti sosial. Ya, Langsung bakti di- sosialnya itu apa kira-kira? Bakti sosialnya memungut sampah di lokasi Oh, Pantai Harnus. Oke, puji Tuhan. Selain itu ada lagi yang lain? Saat ini belum ada. Belum ada. Ya. Baik, puji Tuhan. Yang terakhir, apa kira-kira pesan Ibu untuk generasi muda yang akan menonton tayangan ini? Oke, untuk semua generasi muda yang menonton tayangan ini, kalian adalah tulang punggung keluarga, gereja, dan bangsa dan negara. Ya. Karena itu, kamu harus semangat menjadi teladan dalam sikap, dalam perkataan, maupun dalam hal-hal lainnya. Baik, terima kasih Ibu atas beberapa komentar yang Ibu sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah meminta tanggapan dari Ketua KPA Pemuda Remaja GBI Rock Ministry Leoleba, dan berikut ini saya akan meminta tanggapan dari beberapa anak muda terkait dengan kegiatan ibadah pantai hari ini. Nah, di sini ada 3 anak muda, ada Disa, ada Melin, dan juga ada Jerry. Ya. Nah, saya ingin kalian berikan tanggapan dulu terhadap kegiatan kita hari ini. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, kalian senang tidak dengan kegiatan ibadah pantai hari ini? Seru, asik. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, menurut kalian ibadah pemuda remaja itu penting atau tidak? Saya mulai dengan Disa dulu. Ya. Kalau menurut saya, ibadah pemuda ini sangat penting bagi kita semua remaja, karena dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja, kita dapat menumbuhkan iman kita bersama dengan para orang yang di gereja dan juga para teman-teman remaja. Ya. Hal ini karena kita sama remaja jika bersekutu, kita bisa mengetahui apa masalah-masalah kita dapat sharing-sharing bersama. Oke. Sehingga misalnya saya sendiri ada masalah masalah sebagai remaja, Ya. mungkin Kakak Melin bisa membantu saya dalam masalah ini. Oke. Baik, puji Tuhan. Oke, berikutnya Melin, bukan Helin, Melin. Silakan. Kalau saya sih kalau ikut ibadah pemuda ini kita bisa membangun kebersamaan kita dan Membangun kebersamaan. Ya. jadi kita bisa sharing-sharing juga cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman hidup kita. Ya. Terus bisa dapat masukan dari kakak-kakak pemuda. Amin. Oke, itu dari Melin. Sekarang ke Jerry. Bagaimana tanggapan Jerry?
tentang pentingnya ibadah pemuda remaja. Ya. Kalau dari saya sih, ini tentunya dengan adanya ibadah pantai, ibadah pemuda, kita sebagai pemuda, anak-anak muda Kristen, Ya. tentunya dapat lebih dekat dengan Tuhan. Amin, amin. Bina dan tahu apa saja firman-firman Tuhan yang diajarkan dalam Wow, Jadi, luar biasa. dari yang mungkin kita cuma biasanya gereja ini ibadah di dalam gereja yang Ya. agak khusyuk, Uh-uh. kita dibawa ke pantai yang suasananya lebih asik, jadi anak Wah, muda jadi mantap, lebih tertarik gitu, Wow, luar biasa. lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Mantap. Ya, pertanyaan berikut. Mau lagi kita adakan kegiatan seperti ini? Mau. Oke. Ya, terakhir. Apa pesan kalian buat generasi muda yang menonton YouTube ini? Ya, dari Disa, kira-kira pesan apa untuk pemuda remaja Kristen yang nonton YouTube ini? Oke, saya harap teman-teman pemuda Kristen yang menonton video ini, mari kita bersama-sama menumbuh kehidupan iman kita, menumbuhkan iman kita bersama dengan Kristus. Amin. Oke. Melin, silakan. Kalau pesan dari saya mungkin kita kalau sebagai pemuda gereja kita harus membangun kebersamaan kita dengan teman-teman sekitar agar kita boleh bertumbuh bersama Ya. dan berkembang bersama dalam iman. Ya, melalui ibadah pemuda. Ya, Jerry, bagaimana pesan Pesan untuk saya untuk pemuda remaja? anak-anak pemuda remaja Kristen di luar sana, itu selalu libatkanlah Tuhan dalam perkara apapun, Amin. perkara apapun sebagai pedoman hidupmu. Ya. Ya, salah satunya dengan kita mengikuti kegiatan pemuda remaja, Ya. agar kita kemanapun, dimanapun, kita selalu membawa kita pribadi Kristus yang baik. Mantap, haleluya. Baik, terima kasih Disa, Melin, dan juga Jerry atas tanggapan kalian terhadap ibadah pemuda remaja hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, itulah antusiasme daripada generasi muda yang mengikuti ibadah pantai hari ini. Dan bersama saya Pendeta Ferdi dari tempat ini, saya akan menyampaikan pesan Tuhan bagi semua generasi muda gereja di mana saja saudara berada. Pesan saya untuk saudara adalah jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dan jangan sia-siakan hidup saudara. Melainkan pakailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan dan juga hidup Anda untuk mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Ayat ini menyatakan kepada kita semua bahwa pertama, kita harus cari Tuhan di masa muda, bukan setelah tua. Yang kedua, cari Tuhan sebelum tiba hari-hari yang malang, bukan sesudah tiba hari yang malang. Setelah Anda kena masalah, setelah Anda menderita, setelah Anda sakit-sakitan, baru Anda cari Tuhan. Tidak demikian. Anda harus cari Tuhan sebelum tiba hari-hari yang malang. Dan yang ketiga, cari Tuhan di segala situasi. Selanjutnya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17, Alkitab berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saudara-saudara sekalian, anak muda yang arif dan bijaksana adalah anak muda yang menggunakan kesempatan dengan baik. Anak muda yang menggunakan kesempatan dengan baik adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk hidup di dalam dosa atau pergaulan-pergaulan buruk yang lainnya. Tetapi mereka manfaatkan kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sebaliknya anak muda yang bodoh, mereka akan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang negatif, sehingga mereka akan jatuh di dalam berbagai macam persoalan
yang berakhir pada penyesalan seumur hidup. Nah, saudara sekalian, Efesus 5 ayat 17 tadi berkata, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak muda yang mengerti kehendak Tuhan akan mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupnya lurus, hidupnya benar, berkenan kepada Tuhan, diberkati, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat terakhir untuk saudara hari ini, 1 Yohanes pasal 2, ayat 15 sampai dengan ayat 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi ayatnya yang ke-17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian nasihat firman Tuhan yang saya sampaikan untuk generasi muda gereja di mana saja saudara berada, dari lokasi wisata Pantai SGB Bungsu, Leoleba, Lembata, NTT. Doa kami untuk saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai